Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizi dengan NIM 080128242936. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif Matematika Angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SIM++ untuk menentukan suatu himpunan, dua himpunan. Itu apakah dia irisan atau bukan. Dan misalnya dia irisan, dia akan mendapatkan nilainya gitu. Nah, yang pertama itu kita menggunakan ya itu di sini inputnya itu jangan lupa pagar. Nah, ini kita menggunakan encode stream karena kita hanya menggunakan si in dan si out, terus juga for, dan ya untuk encode stream ini tuh pada umumnya sering digunakan. Lainnya itu using namespace std. Nah, using namespace std ini itu biar tidak terjadi perulangan di std-nya. Nah, itu yaitu main. Nah, jangan lupa kurung itu untuk headernya. Nah, 3 ini untuk headernya. Jangan lupa untuk kurung per awal. Nah, di sini kita menggunakan array. Saya menggunakan 2 array karena kita memerlukan 2 himpunan. Nah, himpunan pertama itu saya menggunakan array A. Nah, untuk jumlah indeksnya itu bebas karena memang untuk penggunaan indeksnya itu mau sebanyak apapun di indeks yang di integernya tuh itu nggak masalah. Oh ya, jangan lupa ini integer. Nah, di sini saya menggunakan 100 saja. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, untuk array yang kedua itu saya menggunakan B. Sebenarnya ini kalau nggak mau dipisah juga nggak apa-apa, tapi saya lebih suka dipisah. Gitu. Nah, integer yang kita gunakan untuk di data selanjutnya itu kita menggunakan K, setelah itu L, setelah itu I, setelah itu J. Nah, ini K ini untuk menentukan banyaknya himpunan yang pertama atau yang A. Bisa yang L ini itu untuk menentukan banyaknya himpunan yang B atau yang kedua. Itu si out. Si out itu untuk memunculkan di layar suatu kata yang mau kita tunjukin itu. Saya masukkan himpunan masukkan banyak bilangan dari himpunan A. Nah, setelah itu koma aja si in untuk menginputnya. Jadi kita tuh menginput sendiri berapa banyak dari himpunan A tersebut. Bisa menggunakan K, koma. Nah, selanjutnya kita menggunakan lagi untuk yang himpunan kedua, yaitu himpunan B. Masukkan banyak bilangan dari himpunan B. Nah, titik koma, dan enter. Si in, saya menggunakan untuk yang B itu saya menggunakan L, titik koma. Nah, setelah itu, karena kita sudah menginput sendiri untuk dua himpunan. Nah, setelah itu kita menentukan yang pertama itu kan, yang pertama kan himpunan A. Nah, kita lakukan perulangan dari himpunan A karena tadi kan biar dia tuh lihat berapa data yang digunakan gitu. Nah, karena untuk memperindah atau memperbagusnya, saya menggunakan ini biar nanti waktu mau input itu kelihatan gitu. Himpunan A. Ini hanya untuk memperindah saja.
jangan lupa slash n, ini untuk underline. Untuk underline. Setelah itu, nah, karena kita mau melakukan perulangan, jadi kita menggunakan for. For itu, nah, seperti ini. For i sama dengan 0 to k, berarti dia itu menggunakan dari for dari i spasi sama dengan, oh ya, untuk array itu nilainya itu selalu dimulai dari 0. Jadi 0 sama dengan 0, i sama dengan 0. Setelah itu i karena itu k, jadi dia kurang dari k. Nah, setelah itu jangan lupa untuk i plus plus. Nah, kenapa i plus plus? Karena dia akan mengalami perulangan dengan bertambahnya satu kali gitu. Setelah itu jangan lupa kurung awal buka, jangan lupa. Nah, jika dia memenuhi syarat dari i kurang dari k, dia akan masuk proses untuk menentukan berapa jumlah perbilangannya itu, nilai perbilangannya itu. Nah, karena di sini saya masukkan bilangan pertama, bilangan ke ini. Nah, ini saya untuk biar memperbagus juga. Jadi kan dia itu dilihat, jadi masukkan bilangan ke 1, kedua, ketiga dengan cara i plus 1. Jadi karena i-nya sama dengan 0 kalau ke 1, jadinya kan sini nanti masukkan bilangan ke 1 dan seterusnya sampai dia nggak memenuhi syarat i kurang dari k lagi. Nah, setelah itu karena tadi saya mau pakai titik koma, titik 2, jadi kita jangan lupa untuk pakai titik 2. Itu ini. Nah, karena kita mau menginputnya sendiri, jadi kita jangan lupa untuk si in. Si in-nya itu nilai a. Nah, nilai a ini kan untuk array kan. Array dari 100 kan. Indeksnya 100 kan. Nah, tapi karena di sini, karena kita menggunakan di sini variabel i, berarti di sini indeksnya i. Itu. Kenapa? Karena kita akan mengikuti jumlah dari i yang kita gunakan gitu. Nah, ini sudah selesai. Jika sudah tidak memenuhi dari peserta i kurang dari k, maka dia akan keluar dari proses. Dan proses selanjutnya itu kita akan menentukan himpunan yang b-nya. Nah, ini saya sama saja kayak data tadi. Ini Ctrl C aja. Nah, ini ganti aja, ini nanti b. Nah, selanjutnya itu sama, kita menggunakan for juga karena kita mau mengalami itu perulangan karena sampai dengan nilai yang memenuhi. Ini kan tadi kan kalau untuk ini kan berarti kan himpunan A itu menggunakan K. Nah, himpunan B kita menggunakan yang L gitu. Jadi I-nya itu kurang dari L. Nah, ya itu jangan lupa pakai I plus plus. Nah, kenapa saya pakai I lagi? Karena tadi kan sudah selesai itu di perulangan pertama. Jadi kita tetap boleh untuk menggunakan I-nya lagi gitu. Hanya itu, out sama saja, masukkan bilangan ke i plus 1 Nah, si in-nya ini kita menggunakan B karena kita mencari nilai yang kedua atau himpunan yang kedua atau himpunan yang B. Nah, himpunan yang B. Jadi B indeks I, koma. Nah, jika sudah tidak memenuhi syarat dari yang I kurang dari L, maka dia akan keluar dari proses gitu. Nah, karena kita sudah menentukan nilai dari tiap himpunan, misal ada berapa, kita tinggal langsung aja cari irisannya, yaitu dengan cara cout A. Kalau tadi saya pakai irisan, saya pakai irisan saja. Ada bentuk irisannya.
Saya bantu irisan gini. Nah, di sini setelah itu titik 2 kurung awal. Ini saya menggunakan kenapa kurung awal karena saya mau cari kayak langsung nilainya itu gitu. Nah, titik koma. Saya itu, oh iya, di sini saya juga menggunakan integer dari x. Oh ya, integer ini itu boleh diletakkan di mana aja, tapi saya mungkin mempersingkat waktu, jadi saya letakkan di bawah dari si out ini. Itu enter. Nah, di sini kita menggunakan untuk menentukan nilai hasil akhirnya nih, itu menggunakan for lagi. Kenapa menggunakan for lagi? Karena kita mau cek yang mana nilai mana aja yang sama di antara himpunan A sama himpunan B gitu. Jadi I sama dengan 0, koma, itu I kurang dari K. Nah, kurang. Pertama kan tadi kan kita menentukan nilai K dulu kan. Kurang dari K, I plus plus. Nah, jika dia memenuhi syarat dari I kurang dari K, maka dia akan masuk ke proses perulangan selanjutnya. Yaitu, kan tadi kan ada 2, jadinya 2 juga untuk perulangannya itu. J. Nah, di sini menggunakan J karena udah digunakan I-nya. Nah, kalau saat I-nya sudah digunakan tapi di letak yang sama, itu nggak bisa kita gunakan 2 kali. Titik koma. Nah, ini J-nya ini kita kurang dari L. Nah, yaitu J plus plus. Nah, jika dia memenuhi syarat dari perulangan J ini, maka dia akan masuk. Nah, kita kan menentuin apakah nilai yang mana aja nilai A, himpunan A sama B itu yang sama. Jadi kita menggunakan pernyataan kondisi atau if A index I itu sama dengan apa tidak, itu kan ngecek sama dengan apa tidak dengan B index I itu. Kalau misalnya nilainya itu sama atau benar, kita menggunakan X sama dengan 1, nilai X hari ini. Nah, setelah itu kita bakal break atau selesai. Nah, selain itu, kan jika dia nilainya itu, kan ini sudah nih. Nah, untuk selanjutnya, di bagian for C ini kan kita menentukan 2 nih, antara dia itu indeks I itu apakah sama dengan B indeks I. Nah, kita juga harus tentukan selanjutnya satu lagi dari if X itu sama dengan 1. Jika X sama dengan 1, kurang awal jangan lupa, enter. Maka dia akan mencetak si out dari A itu. Nah, A indeksnya itu A indeks I. Nah, jangan lupa untuk kurung awal spasi nih, karena ini isi yang kosong gitu. Nah, selanjutnya, oh iya, kalau kita tadi membuka isi dengan kurung awal buka, maka kita tutup juga dengan kurung awal tutup gitu. Nah, ini dan ini. Nah, selesai. Nah, ini tinggal kita run aja. Kita coba run, build and run. Oh, ini jangan lupa ini. Ini X ini sama dengan 1. Nah, kita run. Nah, sini sabar sedikit. Baik. Nah, misal kita ingin menentukan himpunan A itu ada berapa. Misal kita mau menentukan ada 3. Nah, yang B-nya ada berapa. Misal kita tentukan itu ada 2 gitu. Nah, kita masukkan dulu himpunan yang pertama, bilangan yang pertama itu ada berapa, apa? Misal 3, bisu 6, bisu
7. Nah, kita bikin biar dia tuh A itu irisan dari B. Nilai A, ada nilai A irisan B. Jadi kita harus nyari yang sama. Bisa kita masukin di sini 6 dan 7. Jadi dia akan mendapatkan nilai 6 sama 7. Sebentar. Oke, mungkin tadi ada sedikit error. Jadi ini kita tinggal build and run. Build and run. Nah, bentar. Nah, tadi kita akan menentukan ada 3 untuk himpunan A bilangannya, 2 untuk yang himpunan B. Yang pertama itu 3, 6, 6, 7. Nah, ini yang kedua 6, 7. Nah, dia akan menentukan A irisan B-nya itu ada berapa. Jadi yang sama itu ada berapa. Dia ada 2, yaitu 6 sama 7 gitu. Jadi untuk bagian codingannya itu seperti itu. Dan untuk bagian flowchart itu ya kita yang pertama itu start, yaitu input dua bilangan ada dua variabel yaitu k sama l. Nah, jika sudah diinput maka kita akan mengecek for yang pertama, yaitu i sama dengan 0 to k, yaitu nilai i-nya itu dari sama dengan 0 to k ya. Jadi i-nya itu kurang dari k gitu. Jika memenuhi syarat dia akan masuk ke untuk kita input dari A indeks I. Nah, jika sudah kita input, dia akan I plus lagi dan kembali ke atas. Nah, itu kembali ke atas, itu kembali lagi dicek apakah dia tuh I-nya itu kurang dari K. Misal masih kurang dari K, maka turun lagi dan melakukan prosesnya berulang terus sampai jika sudah tidak memenuhi syarat, maka dia akan keluar dari proses. Nah, di sini karena saya menggunakan 2 kertas, jadi kita menggunakan perbatasan dari, yaitu menggunakan lingkaran dan sudah yang ini. Nah, terus jika sudah keluar dari proses itu, maka dia akan masuk ke for selanjutnya yaitu I sama dengan 0 to L, atau I-nya itu bakal kurang dari L gitu. Jika memenuhi syarat, maka dia akan masuk ke, kita bakal input B indeks I, dan selanjutnya itu I plus lagi. Nah, dan itu kembali ke atas lagi jika itu masih bisa memenuhi syarat gitu. Dan jika sudah tidak memenuhi syarat, dia akan keluar lagi dari proses perulangan dan akan masuk lagi ke perulangan yang selanjutnya yaitu in sama dengan 0 to k. Nah, jika sudah, dia akan masuk sini ke x sama dengan 0, dan itu akan mengecek untuk dari nilai yang j ini. Saya itu juga habis itu kan seperti yang di coding tadi, seperti ini. Dia akan mengecek dari pernyataan kondisi. Jika ada 2 kondisi, yang pertama itu A indeks I sama dengan B indeks I, dan X sama dengan I. Nah, jika itu yang ini memenuhi syarat, maka dia akan X sama dengan I. Dan jika tidak memenuhi syarat, dia akan mengecek lagi X-nya itu sama dengan I apa enggak gitu. Sama dengan I, dia akan masuk ke indeks A, indeks I gitu. Nah, itu J++ karena kita sini menggunakan J. Nah, dari J++ ini dia naik lagi ke atas. Dari J++ ini, yaitu dengan I++ ini naik ke atas lagi. Jika sudah tidak memenuhi syarat, maka dia akan mencetak variabel X dan N. Selesai. Nah, untuk pseudocode-nya itu seperti ini. Jadi, kalau untuk array itu array buka kurung yang siku 0 sampai dengan nilai yang kita masukin berapa gitu, 100 of integer. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk pernyataan itu sama deskripsi programnya itu sama seperti yang saya jelaskan. Jadi seperti tadi gitu. Nah, jadi mungkin sekian saja untuk video kali ini. Bila saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.